Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah, saya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah menyelesaikan kitab sejarah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditulis seorang ulama, Syekh Abdul Wahid Salam Bali. Sebagai wujud rasa syukur menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka setelah tuntas kitab itu, saya kepingin mengajak kita semuanya, pendengar setia Radio Dakwah Islam 107.7 FM RDI yang dimuliakan Allah Ta'ala, juga pemirsa aktif yang mengikuti kajian Yayasan Permata Jingga untuk mengkaji sebuah kitab judulnya Khasaisul Ummatil Muhammadiyah, karakteristik, keistimewaan, kekhususan yang diperuntukkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain supaya kita menampilkan diri sebagai pribadi yang begitu senang, merasa mulia, bangga menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pula. Ada yel-yel doa pagi yang senantiasa dulu di Madrasah Ibtidaiyah kami senantiasa membacanya, yaitu kalimat raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Aku ridha Allah sebagai Tuhanku, aku ridha agama Islam sebagai agamaku, aku ridha Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul yang diutus untukku. Tidak lain, ini adalah kalimat yang diulang-ulang untuk memompakan semangat, kebanggaan bahwa kita menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala, hamba zat yang Maha menciptakan segala sesuatu alam semesta ini. Kita mendapatkan anugerah hidayah Islam, kita menjadi bagian dari umat yang spesial, umat dari pemimpin Nabi dan Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah barang tentu untuk semakin memperkaya khasanah atau alasan atau argumentasi atau sebuah pijakan agar kita semakin merasakan kemuliaan menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mengkaji sebuah kitab yang ditulis seorang ulama, Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Beliau seorang ulama yang sudah sangat dikenal di masyarakat Indonesia. Kita kaji kitab beliau, judulnya Khasaisul Ummatil Muhammadiyah. Nawaitu kita adalah untuk semakin merasakan betapa bersyukurnya kita menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi terakhir, umat pimpinannya para nabi yang banyak dimuliakan dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa sekalian yang Allah muliakan, di dalam beberapa menit sebagai muqaddimah dari pertemuan kitab kita ini, yang pertama yaitu ada satu hal penting yang merupakan induk dari kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu rasidul ummatil muhammadiyah minal iman. Bagian dari kemuliaan dari Allah Ta'ala menganugerahkan kesempurnaan iman untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa tidak? Di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-110 Allah menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan untuk seluruh umat manusia, karena di dalam diri kalian wahai umat Nabi Muhammad ada gairah untuk senantiasa menyeru, mengajak manusia kepada yang ma'ruf, kepada kebaikan-kebaikan.
mencegah umat manusia dari kemungkaran. Kalian adalah pelopornya. Dan di dalam diri kalian ada keimanan yang sempurna dan paripurna yang Allah berikan, yang lebih daripada umat-umat sebelum kalian. Para pemirsa sekalian, didukung oleh firman Allah Subhanahu wa taala, yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman kalau kita umat Nabi Muhammad adalah umat yang mengimani semua nabi. Ajaran nabi-nabi itu kita mengimaninya. Allah berfirman, "Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun." Telah beriman Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian juga orang-orang yang beriman. Kita ini umat Nabi Muhammad. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Masing-masing beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, dan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memilah-milih semua rasul dari Allah Ta'ala. Masing-masing mereka itu kita mengimani ajarannya, bahwa mereka mengajarkan dan mengajak kepada ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Risalah mereka adalah benar. Wa qalu, dan kita juga mengimani Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa mengatakan sami'na wa ata'na. Itu yel-yel umat Nabi Muhammad. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ampunilah wahai Tuhan kami, sesungguhnya wahai Tuhan kami, kepadamulah kami semuanya bakal dikembalikan. Kalau umat-umat sebelum kita, mereka itu kadangkala mengimani satu nabi tapi mengingkari nabi yang lain. Umat Nasrani mengimani Nabi Isa, tapi boleh jadi tidak mengimani nabi yang lainnya, sampai kadangkala menjelek-jelekkan nabi yang lain. Nabi Lut dituduh begini, Nabi Daud dituduh begini dan begitu. Ya Allah. Sementara kita mengimani Nabi Isa alaihissalam, bahwa beliau hamba dan utusan Allah. Kita mengimani Nabi Musa alaihissalam, beliau juga hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengimani junjungan kita, penghulu para nabi dan para rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah kesempurnaan keimanan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya bagian dari kemuliaan itu, seorang muslim itu diperbolehkan menikahi wanita ahli kitab. Sementara seorang laki-laki ahli kitab, dia tidak diperkenankan untuk menikahi seorang wanita muslimah. Para pemirsa sekalian yang Allah muliakan, bagian dari kemuliaan, kekhususan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain kesempurnaan iman, yaitu risalah samawi itu diimani oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kita berhak dan pantas banget untuk menjadi saksi perjuangan para nabi dan rasul karena kesempurnaan keimanan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Demikianlah wahai Nabi Muhammad, umatmu ini kami jadikan sebagai umat pertengahan, agar kalian wahai umat Nabi Muhammad menjadi saksi untuk seluruh umat manusia. Kita nanti di hari akhirat di pengadilan Allah Subhanahu wa taala akan menjadi saksi perjuangan Nabi Nuh bagaimana mengajak umatnya, akan menjadi saksi dari nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad kalau mereka itu telah menyampaikan risalah, kendati sebagian besar dari umat nabi-nabi sebelum kita itu mengingkari nabinya. Kita akan ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesempurnaan keimanan kita ini. Wa ila 'adin akhahum huda. Kita akan membacakan, dan kepada kaum Ad kami angkat satu utusan dari saudara mereka sendiri, yaitu Nabi Hud. Wa ila Thamud akhahum salihah. Kepada kaum Thamud kami utus saudara mereka Saleh. Wa ila Madyana akhahum Syu'aiba. Dan kepada negeri Madian kami utus saudara mereka Syu'aib, dan seterusnya. Ini karena kesempurnaan keimanan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kamalu yaqini hadhil ummah, kesempurnaan keyakinan
umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, Imam Tirmidzi dari Sa'id bin Mas'ud Al-Kandi. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda begini, "Ma u'tiyat ummatun minal yaqini afdhala mimma u'tiyat ummati." Tidaklah diberikan kepada umat-umat dari keyakinan yang lebih utama daripada apa yang diberikan kepada umatku. Ya Allah, apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala, pahala amal, surga, neraka, dan hal-hal yang sifatnya ghaibiyah, kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menduduki kesempurnaan keyakinan. Kalau kita membaca surat Alhaakumut Takatsur, maka kita akan mendapatkan informasi dari Allah Subhanahu wa taala betapa keyakinan itu dibagi 3. Ada ilmul yakin, ada ainul yakin, ada haqqul yakin. Ilmul yakin ini adalah seseorang meyakini sesuatu dengan istidlal, karena argumentasi, karena dalil. Kalau ainul yakin itu seseorang mengimani, mempercayai, meyakini sesuatu yang gaib itu seperti dia melihat langsung. Melihat langsung. Adapun haqqul yakin ini adalah satu derajat musyahadah di mana seseorang itu seperti mengalami dan merasakannya. Orang bilang sekarang itu ngombe kopi ini wis merasuk. Sudah bisa merasakannya. Maka ini diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana di dalam kitab-kitab samawi sebelumnya umat Nabi Muhammad itu disebut sebagai umat Safwatur Rahman, umat pilihan Tuhan yang Maha Pemurah. Bahkan di dalam Injil dikatakan di dalam kitab ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ulama abraran atqiya, para penyantun, orang-orang yang berpengetahuan tinggi, orang-orang yang sangat berbakti, orang-orang yang sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah dikatakan ka'annahum minal fiqhi al-anbiya, seolah-olah mereka itu mewarisi pemahaman para nabi. Dikatakan ini ceritanya para orang-orang saleh. Di hadapan, ini mimpinya orang soleh pada zaman dahulu, bahwa saya pernah membaca sebuah tulisan itu, ulama ummati ka'anbiya'i Bani Israel. Ulama-ulama umatku ini seperti nabi-nabi yang diutus kepada Bani Israel. Ini satu statement yang luar biasa ceritanya, yaitu di satu majelis begitu, di ceritanya para ulama ini, Nabi Musa alaihissalam itu memberikan komentar kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi umat akhir zaman, Nabi Muhammad, katanya umat Anda itu, ulama-ulama umat Anda itu seperti nabi-nabi Bani Israel. Oh iya, itu ada satu ulamaku gitu. Kemudian Nabi Musa bertanya kepada perwakilan umat Nabi Muhammad, yaitu Imam Al-Ghazali. Ditanyalah Imam Al-Ghazali sama Nabiullah Musa alaihissalam dalam satu riwayat ini, siapa Anda? Oh, saya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Atusi. Maka kemudian Nabi Musa kemudian menegur Imam Al-Ghazali. Loh, kamu tak tanya namamu kok kamu jawab panjang sekali. Namamu kan Muhammad, kenapa kamu menyebut Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Atusi, kok dawa temen? Maka kemudian Imam Al-Ghazali dalam riwayat ini dikatakan, beliau mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, demikian juga Anda wahai Nabiullah Musa alaihissalam, ketika Anda ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma tilka biyaminika ya Musa, apa yang berada di dalam tangan kananmu wahai Musa? Ternyata Anda menjawabnya juga panjang. Qala hiya asai atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Anda padahal cuma ditanya apa yang di tangan kanan Anda. Cukuplah Anda menjawab tongkat saja. Tapi ternyata Anda berpanjang-panjang di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, ini adalah tongkatku. Pertelekan aku dengannya ketika aku berjalan.
Dengannya aku memukul dahan-dahan tanaman untuk memberi makan ternakku dan bagiku ada kegunaan yang banyak. Maka kemudian Nabi Musa alaihissalam manduk-manduk. Oh benar, memang ulamanya umat Nabi Muhammad itu seperti memiliki pemahaman keilmuan seperti seperti nabi-nabi yang diutus kepada Bani Israel. Para jamaah sekalian rahimakumullah, maka kita memiliki kesempurnaan keyakinan terhadap apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah karunia yang membuat jelas umat-umat sebelum kita. Dikatakan di dalam surat Ali Imran ayat ke-73, qul innal huda hudallah, katakanlah sesungguhnya petunjuk, semua petunjuk itu adalah petunjuknya Allah. Ayyuta ahadum mithla ma utitum, maka apakah ada seorang yang diberikan anugerah seperti yang dianugerahkan kepada kalian wahai umat Nabi Muhammad SAW? Ini tidak lain adalah kesempurnaan keyakinan yang dimiliki oleh umat Nabi Muhammad SAW. Para peserta kajian yang Allah muliakan, insya Allah di dalam pertemuan yang berikutnya kita akan mengkaji sekitar beberapa puluh kekhususan, khasaisu amatun li ummatil Muhammadiyah, kekhususan yang sifatnya umum yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita semakin bangkit rasa syukurnya, semakin bangga di dalam melakukan ketaatan dalam kehidupan ini, apalagi ketaatan itu adalah mengikuti syariat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita cukupkan dulu pertemuan pertama di dalam kitab ini, tidak lain pertemuan kajian kita ini adalah supaya ada muncul kebanggaan, ada muncul semangat baru setiap kali kita menyadari, oh kita ini umat Nabi Muhammad, umat yang banyak mendapatkan keistimewaan, sehingga rasanya membaca Quran kita jadi lebih bersemangat. Rasanya ketika kita berdoa semakin bersemangat. Rasanya ketika kita melakukan perjalanan menuju sholat berjamaah, kita meyakini kemuliaan kita sebagai bagian dari umat Nabi Muhammad SAW yang dimuliakan dengan banyak hal-hal yang istimewa, lebih daripada umat-umat sebelum kita. Mudah-mudahan menjadi pembicaraan yang bermanfaat. Aqulu qawli hadza, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.